berjam-jam. Ini gimana sih cara ngelepasnya biar mereka tuh nggak ngambek gitu kan, nggak mudian, nggak bete. Jadi sama kita tuh juga tetap bisa nurut gitu. Ada waktunya belajar, kapan waktunya main game gitu ya. Betul. Nah, Apalagi justru di sini aku pengen cari jawabannya, Mbak Uya, bener-bener. gitu. Nanti kita coba tanya ke Kak Sijo ada gimana ya gitu biar Iya, anak-anak kita tetap bisa jadi anak yang apalagi takutnya yang udah kecanduan tuh yang lebih parah lagi kan gitu. Dan untuk yang besar pun aku juga udah takut nih karena mereka sudah main TikTok kan segala macam. Sedangkan konten-konten di sana kan nggak semuanya juga bisa bisa diserap dengan baik dan benar gitu kan. Mau kita awasi nggak mungkin 24 jam diawasi gitu. Jadi kita butuh banget sih trik-triknya gitu karena kalau kita kita nggak perbolehkan kasihan juga mereka kok kayaknya nggak mengikuti zamannya gitu kan. Tapi kalau diperbolehkan terus takutnya kebablasan. Nah ini kita, pengen nggak sabaran nih, pengen nanya nih sama Kak Sinyo. Pasti iya. ini kendala yang dihadapi oleh banyak para moms di sini nih pastinya. Gitu. Ada lagi nggak nih yang mau curhat-curhat juga nih sebelum kita mulai? Masih ada 7 menit lagi ya sebelum kita mulai ya. Boleh di open mic-nya kalau mau mulai. Aku stop share dulu deh. Ini ada Mam Sarah nih yang buka kamera. Boleh mau ngobrol nih Mam Sarah? Apa kabar? Boleh dibuka mic-nya Mam Sarah Mundi Rahayu? Ya, cantik banget sih. Lagi di mana ini? Di rumah, Mom. Di rumah ya, tapi biar seger dipasangin ini kolam renang ya. Gimana? Ada kendala nggak? Ada kendala nggak dalam mengurus anak di rumah? Terutama Ada di era seperti ini. Gimana, Mam? anak saya kan baru 23 bulan ya, Mom. Jadi dia kalau makan harus nonton YouTube dulu, baru dia mau. Ya. Ini hampir semua. Aku nggak bisa bilang hampir semua ya, tapi memang rata-rata kita kayak gitu ya. Aduh, gimana ya Allah. Ya, jadi Jadi kalau kita nggak ngasihin, dia nggak mau makan. betul. Aduh, ya ampun. Ini kita katanya nggak boleh nyalahin era ya, nggak boleh nyalahin zaman gitu. Karena memang udah zamannya seperti ini gitu ya. Zaman dulu orang tua ngasuh anak sambil nyopin anak sambil nyanyi gitu kan. Ya sekarang mungkin memang ada YouTube nih yang buat nemenin mereka makan. Nah, tapi kita nggak tahu nih ini bener apa salah gitu ya. Aduh ya ampun, ilmu kita nih masih sangat cetek ya. Jadi memang kita mesti belajar deh dari pakarnya gitu ya. Gimana caranya biar kedepannya jangan sampai itu jadi kebablasan gitu kan. Siap. Selamat belajar ya, Mam Sarah ya. Tinggal di mana, Mam Sarah? Saya di Bogor. Oh, di Bogor. Oke. Jadi masih proses belajar. Iya. Siap. Anakku masih 1 ya berarti ya? Iya, baru 1. Aduh, anakku yang sudah SD dan SD aja kelas 5 sama kelas 1 ya, tetap aja aku juga masih perlu banyak belajar sih. Iya, karena era kan semakin canggih gitu ya, dan juga teknik parenting semakin beradaptasi ya. Jadi kita memang tetap nggak boleh diam tetap harus belajar sih, Mam, bagaimanapun gitu. Semangat ya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Mam Sarah. Sama. Oke, nah masih ada waktu 5 menit. Aku mau ngobrol dengan Mam Rizka sekarang. Sebentar ya. Mam Rizka Dwi Puspita. Ini orangnya. Halo, apa kabar? Ini siapa nih? Mam Rizka ya? Mana suaranya, Mam? Iya. Iya, apa kabar? Sehat? Itu di-mute lagi, suaranya mati lagi. Ya. Mam Rizka, lokasi di mana? Di mana, Mam? Sorry, putus-putus. Kayaknya suaranya putus-putus. Oke, aku lanjutin dulu ya, Mam ya. Selamat belajar dan sampai selesai pokoknya biar ilmunya keserap. Mam Rizka pokoknya tetap semangat dalam mengurus anak dan buah hati. Sama-sama kita ya, Mam ya. Oke, Mam Rizka, thank you. Nah, siapa lagi ya di sini yang lagi open mic dan open kamera nih? Sebentar. Ada Mam Arika Nisa Utami. Mam Arika Nisa Utami.
Eh, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat banget, kayaknya seger banget. Ini ramai di rumah, tuh banyak Wah, luar biasa. Masih sambil ya, sambil belajar, sambil ngeliatin yang lain juga gitu kan. Iya, betul. Selesai masak, nemenin main nih sambil belajar. Bismillah. Bangga banget deh punya emak-emak kayak gini. Ibet. Keren banget sih. Nah, kenapa nih? Ada kendala apa nih kira-kira kenapa mau ikutan Zoominar ini? Gimana, Bu? Ada kendala apa dengan keluarganya, dengan anak-anak Zoominar ini? Ya, umum sih, Bu. Kayaknya emosi gitu. Emosi naik, turun. Lagi belajar ini. Ya melatih pernapasan, terus kemarin konsul, tapi lewat video call. Iya. Oke, selamat belajar ya. Semoga ilmunya bermanfaat bagi semuanya. Thank you, Mama Rika. Iya, Ibu, sama-sama. Ya, oke. Sambil kita nunggu yang lain hadir, aku mau bacain sebentar ya peraturan untuk Zoominar pada pagi hari ini. Thank you buat para mam hebat semua di sini yang sudah hadir. Hari Minggu padahal nih, harusnya hari Minggu nih bisa waktunya santai, nonton drakor ya, tapi ini malah belajar gitu, luar biasa sekali mam semuanya. Semoga ilmunya jadi manfaat, jadi ladang pahala buat kita juga sebagai orang tua, karena orang tua katanya nggak boleh berhenti belajar tuh, jadi sebisa mungkin dalam 24 jam ini tetap harus ada sesi belajarnya untuk kita ya, pembekalan diri kita biar menjadi ibu-ibu yang hebat gitu. Nah, ini tema kita kali ini adalah melindungi anak dari dampak buruk game online, sosial media, dan kebebasan seksual. Nah, alhamdulillah ya kita sudah kedatangan tamu, ini namanya Kasinyo, beliau adalah pendiri Yayasan Peduli Sahabat. Nih luar biasa Kasinyo ini nih, istiqomahnya ya, aku udah mengikuti perkembangannya dari sepanjang tahun gitu, dari tahun ke tahun gitu ya. Nah, Kasinyo tetap masih berdiri di sini, tidak bergeming dalam mendampingi mereka yang membutuhkan bantuannya gitu. Nah, baiklah, saya bacakan peraturannya dulu. Oh ya, sebelum mulai, jangan lupa ya, buat yang teman-teman yang belum follow mamacademy.id, silakan di-follow karena kita bakalan banyak banget bikin kegiatan-kegiatan seperti ini gitu. Dan juga bila memang ke depannya butuh pendampingan ya, entah buat dirinya, buat anak-anaknya, buat keluarganya atau tetangga-tetangganya yang mau tahu lebih lanjut mengenai Peduli Sahabat dan apa saja yang dilakukan oleh Kasinyo, harus segera follow akun Instagramnya Peduli Sahabat dari sekarang. Baiklah, selanjutnya buat mengikuti peraturan Zoominar ini adalah buat para moms biar kita fokus nih gitu, biar nggak berisik suaranya nanti. Jadi tolong dimatikan mic-nya ya, biar kita bisa sama-sama mengikuti Zoominar ini dengan nyaman. Nah, kalau memang keadaannya kondusif, dibuka aja kameranya biar kita tuh bisa interaksi. Kita tuh seneng banget gitu ya kalau ngobrol tuh kayak ada ya wajah yang lihat gitu. Jangan sampai kita kok kayak ngomong sama siapa gitu ya. Jadi seneng banget gitu kalau misalnya mamnya bisa nampilin wajahnya juga gitu. Karena aku suka lihat ekspresi-ekspresi mam lagi apa ya, ada yang mangap, ada yang sambil nangis kadang kalau menyentuh hati. Jadi aku tuh suka gitu ngeliatin wajah-wajah mam semua di sini. Nah, jadi kalau memang kondusif silakan dibuka. Ajak anaknya juga boleh nih, kayak Mam Rahmiati nih, anaknya ikutan juga nih biar belajar sekalian. Nah, nanti kita juga akan ada sesi tanya jawab. Jadi kalau mau bertanya, tulis di kolom chat ya, namanya, kotanya dari mana, nah pertanyaannya juga apa, seperti itu. Nah, pas banget kan, kita memang orangnya harus on time ya. Jadi saya mau panggil Kak Sinyo di sini. Bentar. Tadi saya sudah share belum ya peraturannya? Sudah ya. Oke, nah sekarang saya mau panggil Kak Sinyo. Alhamdulillah Kak Sinyo sudah hadir bersama kita. Bentar ya, aku spotlight dulu. Assalamualaikum Kak Sinyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak? Sehat selalu ya Kak ya? Alhamdulillah, semoga teman-teman yang ada di sini dan keluarga juga begitu. Amin. Amin, amin. Masya Allah. Kak Sinyo nih kayaknya nggak pernah tua nih. Sudah 47 saya. Soalnya kayaknya karena bergaulnya sama anak-anak muda gitu mungkin. ya. Sekitarnya. Iya. Terus
apa ya namanya teman-temannya dibantu juga anak muda jadinya muda, tetap glowing ya, muda tetap iya glowing. tetap glowing. Udah gitu panggilannya juga kakak lagi kan, dia nggak mau dipanggil bapak. Jadi akan muda terus nih, alhamdulillah. Iya, amin. Ya. Nah, Kasino, ini kan udah apa ya menjadi kendala nih bagi ibu-ibu ya. Katanya kan era ini semakin berkembang ya, zaman makin berkembang, harusnya kita kan semakin dipermudah gitu ya, semakin mendapatkan hal yang positif. Tapi ternyata dampak negatifnya juga jalan barengan nih Kasino nih gitu ya. Ya memang ya seperti itulah, memang ya kita diberi kemampuan untuk beradaptasi mestinya. Betul sekali Kasino. Makanya nanti mohon banget Kasino ilmunya di-sharing ke kita Insya ya. Allah, Jadi, insya Allah. apa aja. Nanti kalau misalnya sudah selesai, kita boleh tanya-tanya Japri atau apa gitu Kasino. Kalau misalnya boleh, feel free aja ya, dan gratis ya. Oke. Nanti, nah ini ada yang tanya, kok nggak ada suaranya ya? Buat yang nggak ada suaranya mungkin pengaruh ke koneksi. Nanti bisa di connect ke audionya dulu ya. Biasa mama kadang gitu, kadang kita ada di mana sih ya. Kendalanya seperti ini. Nah, Kasino Kasino kan juga sudah mengeluarkan beberapa buku tuh ya. Yang aku sangat menarik itu yang Anakku Mengenal LGBT itu Kasino tuh. Nah, aduh Kasino, aku kan juga merhatiin tuh ya, ternyata di era-era seperti ini dengan kemajuan zaman ya, ternyata anak-anak sekarang yang usia anak SD pun sudah berani loh Kasino, dia menampilkan dirinya sebagai seorang LGBT itu kenapa ya bisa seperti itu ya? Ya kita memaklumi ya, karena memang dengan kecanggihan teknologi ini akhirnya global ya. Global dan mereka belajar dari berbagai negara, akhirnya berinteraksi kan. Sayangnya yang dari mereka nggak belajar ke kita gitu. Iya, aduh ya. Jadi kebalik-balik, tapi memang ya itu roda akan berputar itu ya sama saja ya. Mereka juga kalau kita lihat di negara-negara Eropa juga sekarang mulai banyak pergerakan yang kembali ke keluarga seperti itu. Jadi itu ya akan ada masanya Kak, saya kira seperti itu sih. Ya. Oke, kita penting. Belajar dari sejarah ya. Betul Kasino. Maksudnya zaman Nabi aja Zahiliyah bisa, alhamdulillah gitu ya, kita udah sampai di era ini. Mudah-mudahan adapun kita kembali ke zaman itu, mudah-mudahan juga nanti akan ada zaman yang lebih baik lagi gitu. Iya. Makanya orang-orang seperti Kasino sangat kita butuhkan. Amin. Teman-teman di sini juga kita butuhkan ya. Karena nggak ada teman-teman, saya nggak ada di sini. Betul sekali Kasino. Nanti kalau misalnya Kasino butuh volunteer, mudah-mudahan nanti para ibu-ibu hebat ini bisa ngebantuin Kasino nih. Siap. Baiklah Kasino, karena sudah banyak peserta yang hadir, boleh dimulai saja ya Kak ya. Silakan kalau ada materi yang di-share Kasino. Iya, siap. Jazakillah khair kepada moderator. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang untuk semuanya. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi menjelang siang hari ini, sudah siang ya ini ya, berkah bermanfaat dunia akhirat. Amin. Sebelumnya, saya minta maaf untuk contoh-contoh karena saya Muslim, nanti mungkin banyak contohnya ke yang Muslim ya, karena saya tidak begitu paham dengan yang lain, jadi bisa disesuaikan gitu. Misalkan ada teman yang beragama Nasrani, Bunda atau Hindu, nanti bisa menyesuaikan contoh-contohnya. Tapi secara umum yang saya sampaikan ini umum ya, maksudnya bisa dipahami dengan berbagai latar belakang. Tapi ketika sampai ke contoh mungkin ada beberapa hal yang saya agak susah misalkan mencari contoh sesuai dengan yang biasa saya lakukan sehari-hari. Baik, untuk judul juga saya minta maaf kalau mungkin agak berbeda, tetapi intinya sama ya. Seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang masalah-masalah anak-anak ya, apapun itu, baik narkoba, kemudian mabok-mabokan, seks bebas, coba lihat di sekitar kita, apakah mereka anak-anak yang dekat dengan kedua orang tuanya? Ya, kebanyakan tidak. Kebanyakan, saya nggak mengatakan selalu ya, tapi kebanyakan tidak. Ada mungkin beberapa kasus tertentu yang mereka ketika tumbuh kembang dekat dengan orang tuanya, tetapi ternyata mengalami ya semacam istilahnya dalam tanda kutip penyimpangan seperti itu ya.
Nah, itu tapi secara umum kalau kita menangani berbagai macam kasus itu dimulai dari kedua orang tuanya, nanti yang akan menjadi concern kita di ujung dari materi yang akan saya sampaikan. Nah, sebelum kita bicara tentang berbagai hal tentang gadget, perlu saya definisikan dulu supaya teman-teman yang hadir di sini tidak berbeda persepsi dengan saya atau pandangannya sama. Apa itu gadget atau gawe? Gadget itu segala sesuatu yang sekarang elektronika ya, yang semakin kecil, tipis, mampat, solid, dan canggih gitu, bisa terkoneksi satu sama lain. Jadi gadget itu nggak sekedar ponsel atau smartphone, tapi juga ada laptop, kemudian ada kacamata, ada jam tangan, dan sebagainya. Bahkan televisi pun sekarang udah geser-gesernya nggak perlu pakai remote ya, pakai tangan gini saja sudah bisa geser-geser sendiri, sentuh-sentuh sendiri tanpa menyentuh gitu. Alhamdulillah banyak yang belum punya ya, iya saya juga belum punya. Jadi itu namanya gadget. Jadi bahkan ada yang sudah mulai dilipat ya, bisa dilipat kayak dompet. Terakhir yang saya baca sudah masuk ke teknologi hologram. Jadi nanti kita kalau komunikasi mungkin kayak betul-betul muncul di hadapan kita seperti itu. Jadi itu maksudnya gadget. Jadi kalau saya bilang gadget itu yang definisi yang saya maksud seperti itu ya. Baik. Nah, tentunya gadget ini awalnya teknologi ya itu awalnya kan untuk kebermanfaatan manusia, untuk umat ya, untuk beradaban, kebaikan beradaban. Nggak ada orang di dunia ini kok tiba-tiba langsung membuat sesuatu untuk menyakiti atau menjahati orang, nggak ada. Tentunya awalnya ya untuk kebaikan. Tetapi di dunia ini isinya bukan cuma orang yang baik, nah, ada orang juga yang jahat, sehingga teknologi yang awalnya untuk kebaikan ya, termasuk gadget tadi, itu juga untuk kejahatan. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Sehingga saya ingin mendudukkan masalah bahwa gadget atau gawe ini pada dasarnya adalah pilihan kita. Mau digunakan untuk baik ya jadi baik, buruk ya jadi buruk. Kita mengenal istilah yang sangat terkenal ya, man behind the gun. Jadi senjata itu tergantung dari pemakai, orang yang ada di belakangnya. Mau digunakan untuk apa. Nah, yang jadi masalah, anak-anak kan belum bisa memilih dengan baik. Mereka belum bisa membedakan apa itu kebutuhan, apa keinginan. Mestinya kalau orang haus, kan butuhnya air putih yang menyehatkan untuk minum seperti itu kan. Tetapi mereka hanya memilih yang manis, yang banyak perasanya, mengandung pewarna buatan, nah seperti itu, sehingga akan menyakiti dirinya sendiri. Nah, itulah yang dimaksud pilihan. Kalau mungkin kita yang sudah dewasa, ya kita bisa mungkin mulai memilah-milah, itu pun kadang masih kerepotan kita, apalagi yang masih anak-anak itu perlu diarahkan seperti itu. Jadi kembali saya dudukkan masalah bahwa pada dasarnya teknologi ya, di sini yang kita bicarakan adalah gadget itu objek normal, dia normal, nggak ke kiri nggak ke kanan, tinggal kita mau mengarahkan ke kiri atau ke kanan. Nah, ini akan saya kasih contoh dulu beberapa nilai positif dan negatif supaya teman-teman di sini yang hadir itu bisa, oh ternyata positifnya luar biasa ya, tapi negatifnya juga banyak, sehingga kita nanti bisa memilah-milah, oh kita ambil positifnya, negatifnya, kalau nggak bisa dihilangkan kita reduksi, kita kurangi semaksimal mungkin. Baik, saya kasih contoh 4 supaya seimbang, karena memang kehidupan ini seimbang ya. Jadi yang pertama, mengasah kreativitas dan ilmu pengetahuan. Kita melihat sendiri dulu kalau di zamannya saya kalau mau main ke misalnya ke Jogja gitu, saya bisa tanya mungkin sampai 2 sampai 3 orang ya. Misalkan Pak tahu rumahnya Tono itu yang di depannya Ahas gitu. So sebelah sana seperti itu. Nah, dengan kecanggihan teknologi sekarang cukup Sherlock, saya pakai Google Map atau Waze sampai di tempat. Ya awal-awal ada sedikit miss ya, kadang salah tempat karena memang untuk menandai dia butuh keahlian sendiri, salah tempat atau salah jalan. Tapi sekarang semakin maju, bahkan kita tahu ada macet dan sebagainya, itu luar biasa.
penguasaan teknologi ini juga mendominasi ya sekarang di kekayaan dunia. Kalau berdasarkan data yang saya baca di tahun 2019, tahun 90-an itu kekayaan dunia didominasi oleh produksi makanan, minuman, dan otomotif ya. Coca-Cola Company itu mendominasi puluhan tahun ya, mereka merajai kekayaannya nomor 1 di dunia dengan berbagai macam produknya. Tahun 2019, Coca-Cola Company itu di 15 brand atau merek terkenal di dunia, dia menjelang terdepak di urutan 13, bayangkan ya. Yang dulu sangat mendominasi, sekarang dia menjelang terdepak, kekayaannya semakin menurun. Siapa penguasa kekayaan di dunia sekarang yang otomatis akan menguasai dunia dalam tanda kutip? Nomor 1 adalah Apple, nomor 2 Google, penguasa teknologi semua ya. Kemudian orang terkaya di dunia, pendiri Amazon. Amazon itu marketplace yang luar biasa ya kekayaannya. Itu kemarin sempat tergeser oleh Tesla. Tesla adalah mobil listrik dan itu juga teknologi. Itu sempat tergeser tapi kemudian kembali lagi karena Tesla mengalami koreksi kalau nggak salah di sahamnya. Nah yang jadi masalah itu semua bukan orang Indonesia gitu. Apalagi kalau yang Muslim ya, apalagi yang Muslim. Saya kasih contoh saja, orang Indonesia, saya kasih contoh yang Muslim karena saya Muslim, itu kalau mau membantu teman-teman yang membutuhkan masjid, membutuhkan pondok pesantren, atau misalnya mau membantu teman-teman yang mengalami bencana, itu saya merasa apa ya, bukan sedih sih, tapi semacam kayak miris gitu. Kenapa kita harus di pinggir jalan, kemudian itu pakai kencreng ya, nyetel Nisa Sahbian, kemudian Zainuddin Zain, Pak, mari Pak masuk surga. Nah, seperti saya kurang tahu kalau di yang agama lainnya, tapi saya ngasih contoh yang di Muslim seperti itu gitu, di seputaran Depok, Bogor gitu. Yang membuat saya recehan gitu, ya, ribuan dan sebagainya gitu kan. Nah coba bayangkan misalnya ya, kita Jack Ma itu pendiri Alibaba.com. Mereka tidak termasuk 15 brand terkenal di dunia, masih jauh sekali dengan kekayaannya dari siapa, Mark dan sebagainya, pendiri Facebook. Itu kekayaannya ditaksir sebelum melepas sahamnya di Alibaba.com itu sekitar 1.400 triliun. Coba uangnya kayak apa coba kalau dirupiahkan ya. Mungkin bisa untuk berhambur-hambur gitu. Itu bisa mendirikan negara sendiri gitu. Coba misalnya ada orang Indonesia 10 aja yang setara Mark pendiri Facebook itu kan, ya kita nggak perlu seperti sekarang ini yang repot ngurusin COVID lah, seperti ini. Nah kita dengan santainya bisa, lockdown semua, lockdown, kita kasih makan, nah gitu kan. Nah cuma sayangnya, bukan sayangnya ya, memang keadaan di Indonesia seperti itu. Jadi kita seringnya cuma bisa melarang-larang, yang dimunculkan itu yang negatif-negatif melulu, padahal positifnya luar biasa. Sehingga anak-anak Indonesia cenderung mengkonsumsi saja. Karena ya udah dia nggak pengen produksi gitu kan, nggak boleh main game, ntar kamu kecanduan pornografi. Tapi kita nggak kepikiran untuk bagaimana sih membuat game yang keren, yang bagus, tapi sesuai dengan, katakanlah kalau di Muslim sesuai dengan syariat Muslim misalkan, atau sesuai dengan norma di Indonesia. Nah seperti itu teknologi ya. Kemudian yang kedua, penyaluran emosi. Apa penyaluran emosi? Jadi setiap hari kita manusia itu mengalami tekanan atau stressing ya. Kalau nanti di penelitian itu ion-ionnya negatif gitu ya. Nah kalau bagi yang Muslim kan ada sholat ya, sholat 5 waktu itu melegakan gitu, melegakan kita stressingnya. Kalau di agama Nasrani mungkin ke gereja dan sebagainya. Nah secara manusia kita dibolehkan berikhtiar meluapkan emosi atau menyalurkan emosi itu lewat media. Misalnya ketika misalkan menonton pengajian atau nonton drama Korea, drama Turki atau apalah yang misalkan ibu sampai misalkan gitu, ya Allah, misalkan itu menyalurkan emosi gitu. Nah, tapi hati-hati ya, kalau kita lihat generasi Z itu generasi yang lahir di masa teknologi sekarang ini, itu kita lihat tuh ekspresi mereka ketika melampiaskan emosinya di media itu, kita lihat sekarang ada kata anjay, anjrit,
Astajim itu dari astagfirullah ya. Terus macam-macam yang menurut saya itu bahkan lebih buruk dari ya kalau di Jawa Timur misalkan ada jancuk, kemudian apa gitu, kalau diminta maaf di daerah DKI itu biasa ngomong tai lu dan sebagainya, tapi ini juga lebih buruk gitu karena memodifikasi agama yang awalnya astagfirullah jadi astajim. Nah ini kan jadi berdampak buruk gitu. Jadi minta maaf kalau nanti anak-anak ingin menyalurkan emosinya, itu ya diarahkan sesuai dengan agama kita masing-masing. Misalkan kalau yang muslim ya, misalkan kalau dia main tembak-tembakan terus, dor, astagfirullah nih aku mati ya, gitu kan lebih bagus ya. Nah, dicontohkan lewat orang tuanya dulu. Orang tuanya kalau melihat Lee Min Ho atau Jongki ya jangan, buset deh, ganteng amat ya, jangan ya. Misalkan, Masya Allah, ya Allah, Jongki ganteng banget, coba dia suamiku, nah gitu. Jadi sehingga anak-anak ketika melampiaskan emosinya itu ya sesuai dengan norma yang ada di negara kita. Kemudian yang ketiga mengasah interaksi dan kompetisi. Luar biasa ya sekarang anak-anak kita tuh pede-pede ya. Di YouTube dia, hai say hello, hai guys, bla 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 gitu. Mereka itu mengasah kepercayaan diri yang luar biasa karena memang fitrahnya kita ya defaultnya kita manusia itu memang berlomba-lomba kan sejak awal kita diciptakan. Jadi ketika suami istri melakukan hubungan reproduksi itu kan rata-rata laki-laki mengeluarkan 2,5 juta calon anak, itu berlomba karena itu defaultnya kita itu memang ingin tampil lebih the best dibandingkan yang lain. Nah, kalau bagi yang muslim ada yang namanya fastabiqul khairat. Mestinya berlomba-lombanya dalam kebaikan, jangan keburukan. Nah, ini yang diajarkan ke anak-anak kita termasuk lewat media. Jadi kita sekarang berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, yang sayangnya banyak yang akhirnya anak-anak sekarang yang over PD gitu ya. Jadi terlalu percaya diri, akhirnya kebablasan yang tidak menghargai orang lain. Contohnya kalau zaman dulu, kalau saya misalkan ya waktu kuliah di Jogja itu kalau mau lewat ke tetangga gitu masih monggo Bu, monggo Pak, atau permisi, atau ketika mereka nyapu-nyapu tuh kita masih yang masih menghargai mereka. Nah karena anak-anak saya kan terlalu pede akhirnya ber gitu kan lewat yang seperti itulah. Kemudian mengasah skill motor dan bahasa. Anak-anak sekarang luar biasa di bidang bahasa dan motorika baik halus maupun kasar ya. Karena memang kecanggihan teknologi anak saya nggak mengajarkan yang dia itu bahasa Inggris yang apa istilahnya karena bahasa Inggris saya sendiri pun medok gitu ya, bahasa Inggris Jawa. Itu dia baru umur 10 tahun tapi conversation-nya itu udah kayak native speaker. Saya lihat dengar sendiri ya. Karena dia nontonnya kontennya bahasa Inggris, ketika dia main game, teman-temannya dari berbagai negara yang notabene ngomongnya bahasa Inggris. Sekarang biasa aja, what's up gitu, yang saya sampai, ini anak kenapa sudah mahir banget gitu ya, padahal belum yang kalau kita dulu kan ngelesin lah ke mana, dan sebagainya. Ini memang luar biasa ya, anak-anak sekarang menguasai bahasa Korea, bahasa Jepang, dan itu salah satu nilai positif dari kecanggihan teknologi. Kita kemarin pernah melihat ada salah satu TNI ya, anggota TNI yang dia diundang oleh Deddy Corbuzier di acara Hitam Putih. Saya melihat rekamannya waktu itu dia menguasai 8 bahasa ya, Spanyol, Prancis, Belanda, dan itu diuji oleh yang ahli bahasa, dan termasuk yang bagus ya karena dia cuma belajar dari YouTube. Bayangkan dari YouTube dia belajar dan menguasai, luar biasa. Ya, ini salah satu dari 4 manfaat positifnya teknologi. Nanti kalau mau dicari lebih panjang banyak ya. Nah, negatifnya apa? Nah, ini juga yang ditakutkan ya, bahwa teknologi itu juga selain bisa digunakan untuk positif juga membawa dampak negatif. Saya kasih contoh 4 juga. Yang pertama, kehilangan fokus. Anak-anak sekarang generasi Z itu mudah kehilangan fokus. Dia susah untuk fokus ya. Kenapa? Karena ketika dia dihadapkan dengan multimedia, maka syaraf-syaraf di otaknya ini dia akan terangsang atau terstimulus dengan berbagai banyak rangsangan, sehingga dia terbiasa itu gitu. Kita masih ingat dulu kalau ketika kita masuk kelas ya berbunyi tet gitu, kita masuk duduk, saya duduk depan biasanya, itu kita tahan melihat guru kita
minimal 1,5 jam 2 jam menjelaskan. Ya paling mulai malas menguap, ya paling menghindari ludah beliau yang muncrat-muncrat sampai ke kita. Nah, itu ya wajar. Nah, anak sekarang 15 menit dijelaskan, dia sudah goyah kemana-mana. Kenapa? Stimulus yang dia dapatkan cuma 1 atau 2. Itulah kenapa tadi ada yang bertanya, kasihnya kenapa sih anak saya mudah sekali makan sambil nonton? Karena dia tidak merasakan apa yang dia makan. Kalau nggak percaya, misalnya ya, Dek, sini Dek, Mama suapin sambil nonton Naruto. Nah, coba saya ambil apa? Misalkan ini tisu ya, tisu atau daun yang jangan yang beracun ya, nanti kan beracun malah jadi masalah. Yang biasa aja, masukin ke suapannya, lihat apa reaksi dia. Nyam nyam nyam. Kenapa? Dia sedang terperangkap dalam stimulus yang banyak, sementara kecapan cuma 1. Saya kasih contoh, mata itu minimal ada 3 stimulus atau rangsangan. 1 cahaya, ini cahaya. Karena beda ya, ketika kita melihat ada cahaya dan tidak, itu akan pengaruh di otak kita. Yang kedua, warna atau color. Dan yang ketiga, gerakan. Itu di mata minimal yang saya berdasarkan bacaan. Telinga minimal 2. Kita tutup mata kita, secara logika, suara tadi dari telinga ke otak, 1. Itu suara apa ya? Kita buka mata kita, dari otak ke mata kan? Kembalikan ke otak, oh ternyata suara peluru. Minimal ada stimulus 2 ke telinga. Itulah kenapa mereka mudah kehilangan fokus. Coba misalnya bagi yang muslim ya, anak lagi main gadget atau nonton film atau apapun, tiba-tiba ada adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pasti dia diam saja, nggak menjawab adzan. Mestinya kan menjawab adzan, dia sudah konsen. Kenapa? Suara adzan cuma 1. Kita udah capek-capek, bukan kita ya, teman-teman yang umi atau mama atau ibu, kalau sudah capek-capek masak kan, aku pengen bangun pagi, pengen masak untuk anak-anakku dan suamiku tercinta, nasi goreng, udah pagi-pagi bangun, kita masih bau badannya. Setelah selesai, ayo guys main, ayo makan nasi goreng buatan mama. Saya jamin mereka diam saja ketika nonton TV, ketika apa, nggak bereaksi. Kenapa? Ya dia sedang terangsang oleh berbagai rangsangan di otaknya, sementara suara kita cuma 1. Akhirnya ujungnya apa? Anak-anak sekarang malas membaca, malas menulis, nggak fokus. Karena apa? Tadi rangsangan. Baik, saya akan kasih contoh ya. Apa sih yang dimaksud kehilangan fokus? Saya kasih contoh 2 ya. Siap-siap apakah yang hadir di sini kehilangan fokus atau tidak? Jangan-jangan mama papanya banyak, nggak ada papa ya, mama semua kehilangan fokus kebanyakan main gadget. 1 sama dengan 5. 2 sama dengan 10. 3 sama dengan 15. 4 sama dengan 20. 5 sama dengan 1. Yang jawab 25 pasti nggak fokus. Masih nggak percaya? Oke. Katakanlah ini HP, saya nggak bawa HP ya. Katakanlah ini HP ya. HP seharga 10 juta. Saya ingin membeli HP seharga 10 juta. Tapi ngutang 5 juta kepada moderator, 5 juta kepada pendiri MAM. 5 tambah 5 berapa? 10 juta. Oke. Bang, beli HP seharga 10 juta. Alhamdulillah Kak Sinyo hari ini diskon 3 juta. Berarti saya membawa HP seharga 7 juta, sisa uang yang saya pegang 3 juta. Betul? 7 tambah 3 berapa? 10. Nah, sampai di kos-kosan, saya berpikir, aduh cicilan bulan depan banyak. Maka saya kembalikan 1 juta ke pendiri MAM, 1 juta ke moderator. Anehnya, kalau dihitung ulang, hutang saya 4 juta di pendiri MAM, 4 juta di moderator, sisa uang yang saya pegang 1 juta. 4 tambah 4 tambah 1, 9 juta. Pertanyaan saya, yang 1 juta hilang kemana? Iya, jadi PR ya. Iya. Yang kedua, penurunan fisik, mental, dan radiasi. Ya, ini salah satu yang ditakutkan juga, anak-anak malas bergerak, ya. Kemudian cenderung di kamar sendirian, dan radiasi. Ada yang namanya sinar blue light. Sinar blue light itu sinar biru yang ada di warna dasar di semua gadget.
Jadi kita kalau menghidupkan televisi, menghidupkan HP kan sekilas ada warna biru yang warna dasar gitu. Nah itu ternyata akan sangat mempengaruhi otak kita semacam seperti kafein. Jadi kita tahan untuk tidak tidur gitu. Itulah kenapa anak-anak yang kecanduan game itu tahan sampai pagi nggak tidur. Nah saya kasih contoh, misalnya bagi yang muslim ya, misalkan habis beres-beres rumah, anak sudah sekolah, suami sudah pergi ke kerja, coba jam 9 habis bersih-bersih, buka kitab suci Al-Quran yang kertas ya, yang dari kertas, yang buku. Saya yakin membaca 5 menit, mama sudah ngantuk gini. Gitu kan. Tapi anehnya, ketika habis bersih-bersih, buka HP, terus nonton drama Korea, Kak Sinyo, saya cuma hanya akan menonton 1 seri saja. Kak Sinyo tambah 2 seri, tambah 3, sampai siang nggak ngantuk-ngantuk. Itulah salah satunya sinar bulan ya. Kemudian yang ketiga, anak-anak sekarang nggak seperti anak kita zaman dulu. Kalau zaman dulu tuh kalau kita itu jujur-jujur ya, sopan, maksudnya itu menghargai. Contohnya kalau waktu bapak saya bilang, Dek, nanti kalau ada tamu, Bapak mau tidur ya, bilang aja, Bapak lagi pergi, oke, siap. Tapi ketika ada tamu, tok, Assalamualaikum, Bapak ada, saya lebih baik dimarahi sama Bapak daripada berbohong sama tamu. Itu anak zaman dulu. Anak zaman now, ya nggak usah jauh-jauh lah, anak saya kadang waktu masih SD, Bang, sudah sholat, sudah, kapan wudunya? Kapan-kapan gitu. Kan nggak boleh ya kalau dalam Islam tuh berbohong itu nggak boleh ya, walaupun bercanda nggak boleh berbohong. Tapi ya kenapa? Karena ini efek dari media. Apa coba dari media? Untuk yang laki-laki lewat game. Apa itu game? Jadi game itu permainan kan banyak sekali ya sekarang di berbagai platform. Ada yang di konsol, ada yang mode di PS, Xbox, kemudian di komputer dan sebagainya. Yang jumlahnya sekarang nggak cuma ribuan tapi sampai jutaan, sehingga anak akhirnya nggak tahan untuk memainkan satu persatu seperti kita dulu. Akhirnya mereka mengecit, berbuat curang, kompas ya. Jadi memasukkan software yang mestinya kalau ditembak dor itu berkurang darahnya setengah, dia ditembak berkali-kali nggak mati-mati, itu berbuat curang. Jadi dia maunya pengen cepat selesai, sehari udah selesai. Nah, ganti ya game yang lain. Itu namanya berbuat curang. Kasihnya, anak saya loh, perempuan dia nggak suka game. Bagaimana dia suka menipu atau curang? Sama saja dari iklan-iklan. Anak perempuan kan suka lihat-lihat iklan, belanja baju, ya dan sebagainya sama. Merawat diri dan sebagainya itu sama. Pernah nggak kita melihat iklan seperti ini? Pemirsa, belilah kecap ABC nomor 2 di Indonesia, nggak pernah ada kan? Kecap Bango sebetulnya nomor 3, nggak ada. Semua nomor 1, berarti bohong. Karena mestinya hanya ada 1 yang nomor 1, nggak mungkin nomor 1 semua. Seperti itu. Bahkan misalkan saya ketemu sama mama ya, mama lagi misalkan di Alfamart atau Indomaret atau Mart-Mart yang lain, saya tanya, Mah, lagi beli apa? Kak Sinyo, saya pengen glowing. Ini Kak Sinyo, saya beli Citra Wet Lotion. Kenapa Citra Wet Lotion, Mah? Nggak beli Pond's, nggak beli apa yang lain-lain itu lah. Kak Sinyo nggak tahu-tahu nggak iklannya Kak Sinyo, tagline-nya Citra Wet Lotion with Mutiara. Jadi dia membayangkan memakai mutiara itu ada harganya 15.000 gitu ya, yang kecil. Itu membayangkan apa? Kan mutiara mahal kan? Terus seberapa gitu kadarnya gitu ya, seperti itulah. Jadi bahkan mungkin sampai di MAM juga pada menipu ya. Contohnya misalkan lagi mau MAM Academy lagi mau mengadakan jalan-jalan, teman-teman kita mau jalan-jalan ke Jatim Park, ayo kumpul-kumpul. Nah, rupanya panitia lupa kalau harus mengumpulkan foto untuk ID card. Kemudian, ya mohon maaf Mama, saya lupa kalau harus mengumpulkan foto untuk dibikin ID card supaya nanti di Jatim Park nggak hilang. Tolong kirim foto sekarang juga, selfie, saya tunggu. Akhirnya apa? Karena berlomba-lomba malu ya, lagi ada berminyaknya, ada jerawatnya. Akhirnya digeser level beauty-nya menjadi 30 ya, orangnya nggak ada ya mukanya.
itulah kenapa HP-HP yang laku sekarang itu HP-HP macam Oppo, Vivo yang kameranya jahat gitu. Gitu. Kan mestinya kalau kita jujur apa adanya kan ya jerawatan ya nggak apa-apa gitu. Yang penting suaminya kayak jongki gitu ya gitu. Dan sia-sia atau membuang waktu. Oke, itu supaya kita seimbang bahwa ada positif dan negatifnya. Nah, ini resume dari ringkasan dari Kak Desti tentang beberapa yang tadi saya sampaikan termasuk biologis ya beberapa bahaya yang itu masih perlu diteliti lagi tapi ini ada indikasi ke arah sana seperti itu. Nah, kalau masalah game atau gadget nanti kita diskusi ya itu masih bisa kita tanggulangi tapi ada yang jauh lebih berbahaya yaitu subtemanya kita itu tentang pornografi atau seks bebas. Kenapa? Karena kalau zaman dulu senakal-nakalnya anak laki-laki itu paling ngintip orang mandi di tempat pemandian umum. Kalau di Jawa Tengah ada yang namanya belik-belik itu mata air yang kemudian didirikan semacam untuk mandi bersama gitulah ya. Kamar mandinya ada beberapa gitu. Itu paling ngintip di sana itu udah paling nakal zaman saya dulu ya. Atau kalau zaman SD atau SMP, saya masih ingat teman-teman saya itu pakai rautan kaca, ya, rautan kaca dipasang di sepatu, sepatunya Warrior, kalau Big Boss nggak bisa ya. Itu dimasukkan ke itu di bawahnya perempuan terus, warnanya pink, wah, itu teriak-teriak, loncat-loncat itu kayak membayangkan melihat bidadari turun dari surga, padahal itu cuma melihat warnanya saja. Nah itu sudah termasuk yang badung gitu kan. Kalau yang tertib ya nggak seperti itu. Nah, di zaman sekarang jangankan laki-laki, kalau zaman dulu pornografi didominasi oleh laki-laki karena memang urusan di laki-laki seumur hidupnya adalah libidonya dia. Karena setelah dia balik, dia akan memproduksi sekitar 120 sampai 150 ribu calon anak. Tiap 3 hari kantungnya penuh, kantung spermatozoidnya. Nah, kalau di perempuan dia tidak tahu seks ya, kecuali kalau zaman dulu itu satu, diajari oleh laki-laki berarti dia pacaran. Yang kedua, tanpa sengaja melihat pornografi. Dan yang ketiga, profesinya memang perawat, dokter, atau sejenisnya yang memang harus mempelajari itu gitu. Nah kalau di zaman now itu didatangi, nggak laki, nggak perempuan. Akhirnya apa banyak yang kecanduan pornografi. Nah ini salah satu yang paling ringan ya. Arahnya nanti bisa ke arah sana kalau kita nggak waspada. Ya, ini saya ambil yang paling ringan ya di Indonesia. Contohnya saya ambil dari Gameku ID. Kalau kita ketikkan kata cinta, maka akan keluar berbagai macam game yang berhubungan dengan cinta. Tapi ya kalau yang lain mungkin biasa-biasa aja ya, Dapur Cinta Bella, Sisiput Cerita Cinta dan sebagainya. Dia masih yang dalam tanda kutip wajar. Yang kita lihat nih yang saya kasih tanda lingkarannya. Misalkan Cinta di Danau ini saya tutupin. Itu driver botnya nyetirnya kita disuruh ciuman. Nah, kalau pas drivernya menengok ke belakang ciumannya kita lepaskan, nilainya meningkat. Kalau pas kita menengok ke belakang kepergok, nilainya turun. Jadi intinya apa? Anak-anak sejak TK dan SD, ini kan untuk TK dan SD ya, diajarkan untuk cium-ciuman untuk tidak diketahui orang lain. Seperti itu main belakang. Nah, itu ini baru di Indonesia ya, kalau di luar negeri sudah sampai ke mempermainkan alat kelamin dan sebagainya, minta maaf seperti itu. Jadi mengerikan. Nah ini salah satu klien saya, perempuan, bayangkan ya, sejak umur 15 tahun dia biasa membaca komik atau manga, genre-nya yaoi. Genre yaoi adalah sesama jenis dari Jepang, boy lover ya, pecinta sesama jenis laki-laki. Nah itu dia biasa membaca sejak umur 15 tahun. Nah 10 tahun kemudian di usia 25 tahun, dia kalau nggak membaca itu sehari sekali, itu dia kayak pusing atau nggak nyaman seperti itu. Jadi nggak cuma secara psikologis, tapi biologisnya juga kena. Akhirnya anak-anak kita sekarang seperti ini ya, generasi Z ya, itu terbiasa melihat hal-hal yang nggak usah jauh-jauh ya, nggak perlu nonton pornografi ya. Di YouTube sendiri kalau kita mengetik sex education itu ada yang durasinya hampir 3 jam, itu dari awal sampai akhir, minta maaf bahkan sampai dan sebagainya itu disorot berbagai macam dengan alasan untuk pendidikan luar biasa ya. Sehingga ya sepertilah ini anak-anak kita.
Kurang lebih kan kalau zaman dulu, mungkin teman-teman yang mama-mama dulu ketika SD, SMP pas pulang, kemudian ada orang gila memperlihatkan auratnya, kemaluannya, itu kan, apa itu? Pergi gitu kan. Nah kalau zaman sekarang ya seperti ini. Kalau cuma seperti itu mah banyak Pak di internet. Kita butuh praktek kan seperti itu ya, karena memang kita misalkan lihat buka sctv.com, Indosiar atau apapun web-web yang terkenal itu kadang ada iklan ya nyempil gitu, iklan yang aneh gitu, apa sih ini aneh tuh gitu. Ketika diklik perbesar ini, perbesar itu, yang nanti ujung-ujungnya iklan-iklannya mengarah ke pornografi. Jadi luar biasa di zaman now, sehingga Mama jangan heran ya sekarang dampaknya luar biasa ya. Tahun 2019 itu ada 3 pemuda memperkosa seekor domba di Karawang. Kemudian saya tahun 2017 apa 2018 saya lupa, itu menangani di salah satu daerah anak umur 3 sampai 7 tahun, bayangkan 3 sampai 7 tahun mereka sudah saling melakukan ORAL, SEE dan SDOMI sebanyak 12 orang, 2 diantaranya perempuan, yang tidak akan terpikirkan kita zaman dulu. Nah itu yang harus sangat diwaspadai. Nah kategorinya apa? Kategorinya tergantung dari lembaga masing-masing. Di Peduli Sahabat kita membagi menjadi 3 ya kategori untuk pemakai gawe atau gadget. Yang pertama normal. Apa normal indikatornya? 1 kali 24 jam seorang anak tidak memegang gadget dalam bentuk apapun, dia baik-baik saja. Oke. Nah, kalau kecanduan itu 1 kali 24 jam dia tidak memegang gadget, itu merasa resah dan gelisah, tapi masih bisa dipending karena situasi dan emosi. Misalkan dia main ke rumah pamannya, nggak ada wifi, dia bisa, "Mama, kenapa sih nggak di sini nggak ada wifi? Aku pengen pulang." Ya, mohon maaf ya, pulangnya besok karena kita sudah terlanjur beli tiketnya besok. Nah, itu sudah kecanduan. Kalau maniak itu di atasnya kecanduan kalau di Peduli Sahabat. Jadi dia mungkin kalau di umum itu baru kecanduan ya. Jadi tergantung lembaganya. Kalau di kita sudah masuk maniak itu sudah tidak bisa mengontrol dirinya. Ada yang nggak sekolah, ada yang berani memukul bapak ibunya, nggak mau beribadah. Mandinya nggak cuma sehari ya, sampai ada yang sebulan, itu yang kita tangani. Nah solusinya apa? Ini kan ditunggu-tunggu kan. Ya solusinya ada 2 hal yang perlu kita kerjakan. Yang pertama adalah secara teknis, bukan secara biologis dulu, secara teknis ya. Cara mencegahnya, anak di bawah umur 2 tahun, menurut Dr. Tiara, ahli syaraf dari Universitas Indonesia, beliau ahli syaraf, jadi bukan saya, itu boleh terpapar elektronika maksimal 2 jam. Maksimal 2 jam selama seminggu atau sepekan. Jadi per hari boleh kenal elektronika, ya, gadget sekitar 10-15 menit. Anak di bawah umur 2 tahun. Nah, anak mam sudah berapa menit? Tadi sudah ada yang jam-jaman ya. Kemudian anak umur 2 tahun ke atas itu maksimal 2 jam per hari. Mestinya termasuk kita. Nah ini di masa non-pandemi. Nanti kalau masa pandemi bagaimana teknisnya? Nanti semoga ada yang bertanya ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga dan keempat ini adalah pengalaman saya sebagai mantan mania game. Jadi saya pernah jadi mantan mania game dan saya menjadi penulis di majalah Hot Game. Dulu kalau masih ada yang ingat majalah Hot Game. Ini saya terapkan di keluarga kami dan jalan, yaitu kenalkan dunia nyata sejak dini secepat mungkin. Maksudnya apa? Anak-anak dikenalkan dunia nyata secepat dini, secepat mungkin ya. Kan seperti kita zaman dulu ya. Kalau di dalam Islam itu Rasulullah itu melihara kambing umur 6 tahun. Anak kita umur 6 tahun bisa apa coba? Nggak bisa ngapa-ngapain. Kita dulu menjadi seperti sekarang. Dulu SD itu kan disuruh bikin minuman, nyapu-nyapu, dan sebagainya. Anak-anak sekarang enggak. Kenapa? Karena semakin mundur usia dewasanya menurut mengikuti psikologi secara umum. Kalau dulu anak-anak itu 17 tahun ke bawah, sekarang semakin mundur ya, 19 tahun ke bawah itu masih dianggap anak-anak. Bayangkan. Akhirnya apa? Kita menjadi dilema. Badannya gede, badannya biologisnya dewasa, otaknya masih seperti anak-anak gitu. Karena kita memang tidak mendewasakan mereka sejak dini. Sehingga ya akhirnya ya
kita lihat ya di KRL, kita masih banyak melihat orang dewasa yang mahasiswa masih main game, masih nonton film berjam-jam, nggak memikirkan dunia secara nyata seperti apa. Saya masih ingat teman saya dulu ketika saya masih kuliah di yang S1 saya IKIP Jakarta, waktu itu ambil bahasa Perancis, saya masih ingat dia ambil teknik bangunan dari Nusa Tenggara. 5 tahun kemudian, ya kita satu angkatan, 5 tahun kemudian saya masih main game, karena saya dibesarkan seperti tadi, ya kayak anak sultan gitu, masih main game, skripsinya nggak kelar-kelar, masih miskin, minta uang tua terus. Sementara dia, kandidat S2, calon dosen IKIP Jakarta, kaya raya karena mendapatkan proyek di Selokan Karangmalang itu, sebelahnya Lembah UGM, dan setahun kemudian setahu saya menikah dengan gadis pujaannya. Pertanyaannya kok bisa? Karena dia sejak SD harus menjual koran di terminal untuk menghidupi adik-adiknya. Kalau saya nggak menjual koran, adik saya mati. Maka dia tahu kehidupan nyata. Oh, seperti ini ya kehidupan nyata. Sementara anak-anak kita, ya minta maaf, bangun tidur, udah ada makanan, udah ada minuman, sambil nonton SpongeBob. Yang keempat, pemenuhan imajinasi di usia 0 sampai 10 tahun. Jadi, anak membutuhkan imajinasi itu mestinya dimaksimalkan 10 tahun ke bawah. Itu dimaksimalkannya. Hayalannya dia. Nah sayangnya banyak orang tua yang sekarang sibuk dengan urusannya masing-masing. Kita ingat betul dulu ketika kita SD itu bermain kemana-mana, bermain berimajinasi, bermain peran, itu kita betul-betul puas gitu. Sehingga ketika SMP kita sudah mulai dewasa. Nah ini nggak didapatkan di anak-anak generasi Z ya. Karena ya orang tuanya sibuk. Akhirnya apa? Kalau dalam psikologi, walaupun ini sebagai ada yang nggak setuju ya, monggo, ada yang setuju, ada yang enggak. Ini sekedar teori. Ada yang namanya inner child, keinginan anak-anak di usia dewasa. Jadi misalkan ada mom yang masih kecanduan nonton drama Korea atau apa, mungkin dulu ketika masa kecilnya imajinasinya terputus, ya, tidak terlengkapi sehingga dia minta di usia dewasa. Nah, cara memenuhinya apa ya? Sebetulnya mudah ya, lewat omongan juga bisa, nggak harus yang mahal-mahal, karena bisa lewat omongan. Misalnya anak saya ketika usia 8 tahun pernah ngomong, yang laki-laki ngomong seperti ini, Bi, manggilnya kan Abi, aku pengen menjadi Nabi Musa. Saya tanya, hai, pengen jadi Nabi Musa, kenapa? Jadi saya melayani imajinasinya dia. Kalau mungkin orang tua, mana ada Nabi terakhir itu ya Nabi Muhammad, nggak ada Nabi Muhammad, seperti itu kan, itu terputus imajinasinya. Nah saya melayani imajinasinya. Kenapa sih pengen jadi Nabi Musa? Aku pengen mengeluarkan ular-ular yang besar untuk membunuh kaum Yahudi supaya kaum Palestina selamat. Saya berpikir, oh dia ingin menolong kaum Palestina, tapi bingung caranya. Nah saya ngomong seperti ini, Dek, kasihan ularnya Nabi Musa, kalau ditembak kaum Yahudi juga mati. Mending jadi Nabi Sulaiman. Dia tanya, kenapa Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman itu bisa ngobrol sama semua binatang. Nah, nanti Abi akan ngobrol sama bakteri coli. Bakteri coli, masuklah ke minuman orang Yahudi. Bakteri coli itu menyebabkan mencret dan diare. Jadi, orang Yahudi mau menembak kaum Palestina, nggak jadi karena mencret. Nah, seperti itu. Nah, itu mengolah imajinasi anak-anak. Kemudian yang penanggulangannya jika si anak sudah terlanjur misalkan kecanduan atau apalagi maniak. Yang pertama ini yang paling penting yaitu pahami situasi dan kondisi si anak dulu. Saya pengen tanya siapa sih dari kita di dunia ini anak-anak yang belum pernah kecanduan permainan atau game. Hampir sebagian besar ya, nggak semua tapi sebagian besar itu anak-anak itu kecanduan game dulu, termasuk saya, termasuk mungkin mama-mama di sini. Pertanyaannya, kenapa orang tua zaman dulu nggak khawatir anaknya kecanduan game atau permainan? Satu, permainannya menyehatkan. Saya pulang menjelang maghrib, belum sholat asar, nggak dimarahin. Kenapa? Ngejar layang-layang di mana-mana. Langsing-langsing tubuh kita sehat ya, kuat-kuat. Nggak pileken, nggak pileren gitu. Itu anak-anak zaman dulu, luar biasa. Main lompatan, main ini, sehat-sehat. Bahkan sampai ada yang manjat pohon gitu ya, bermain pohon dan sebagainya. Yang kedua, mengajak kebersamaan. Kalau anak zaman sekarang kan menyendiri, walaupun mereka bersama tapi secara virtual ya. Kalau zaman dulu kan ngumpulin dulu, mau makan dakon 2 orang, tekelan 2 orang, gerobak sodor minimal 8 orang, betengan minimal 4 orang, seperti itu. Mengajak kebersamaan. Dan yang terakhir, mengasah kreativitas.
ilmu pengetahuannya luar biasa. Kalau zaman sekarang kan seperti mandul gitu ya, kreativitas anak. Misalkan, mah aku pengen main masak-masakan, nih kitchen set 150.000, dia tinggal main, nggak berpikir, yang tahunya tinggal main atau pakai gadget sudah. Kalau zaman dulu kan ngumpul dulu kan, anak-anak perempuan habis pulang jam 1 ngumpul di rumah dia gitu misalkan. Kita main apa? Masak-masakan yuk. Duh, kita nggak punya. Akhirnya apa? Itu tali putri jadi bakmi-bakmian. Kalau nggak punya minyak goreng itu saya ingat teman saya bikinnya itu dari apa ya? Daun apa diperes-peres gitu. Terus nggak punya kue, ludah ya, ludah jadi sama tanah jadi kue gitu kan. Itu mengasah kreativitas. Itulah kenapa produksi dari baby boomers, kita termasuk baby boomers, itu kreativitasnya luar biasa. Nah, kenapa ini yang paling penting? Karena kita telah mengalami masa itu. Sehingga apa? Kita akan tenang, kita akan sabar. Ini yang paling penting. Kak Sinyo, anak saya kecanduan game. Saya akan tanya, anaknya umur berapa? 12. Oke, berarti SD kelas 6. Masih mau sholat? Masih. Masih mau sekolah? Masih. Masih mau makan? Masih. Masih mau berkumpul-kumpul? Masih. Tunggu 10 tahun, sekitar 10 tahun. Dia akan bosan. Jadi kalau kecanduan game atau gadget, itu ada masa peak-nya. Ada masa bosanannya. Itu yang paling penting. Pernah, mungkin dulu Mama pernah kecanduan ini kan, Tommy Page, kemudian New Kid on the Block, atau yang lebih baru Westlife, atau apa, Tersanjung. Lama-lama bosan kan? Iya, karena kita itu secara manusia karena having fun saja, dia lama-lama bosan. Nah, ini yang paling penting. Akhirnya apa? Pendekatannya nanti akan baik, pendekatannya akan ahsan. Saya kasih contoh ya. Kalau ketika anak menjelang sudah maghrib ya, maghrib ini hentikan, diambil, diputus, maka si anak pasti akan emosi. Itu seperti kita sedang mengerjakan sesuatu yang asik, diputus tiba-tiba kita akan emosi. Nah, apa yang terjadi ini seperti ini ya. Ini bangunan ya. Bayangkan ini berapa tingkat, ini adalah rumah kita ada di ujung. Bukan, acara kita ada di ujung, ada di top bangunan itu. Tiba-tiba terjadi gempa. Maka saya yakin semua yang hadir di sini akan melarikan diri, menyelamatkan diri, nggak ingat sama Kak Sinyo. Nggak peduli amat Kak Sinyo mau selamat atau enggak. Itu namanya insting. Insting mempertahankan diri. Nah sama, ketika si anak dia mengalami gangguan, maka yang muncul adalah insting mempertahankan dirinya. Maka yang ditangkap apa? Mamah jahat. Mama emosi, mama galak, mama suka mencubit, itu yang ditangkap. Pesannya nggak dapat. Nah, kamu udah maghrib, pesannya kata maghrib, kata nanti nggak akan matanya sakit, nggak ditangkap. Yang ditangkap adalah mama jahat. Nah, ketika kita memahami ini, maka yang disampaikan dengan cara yang ahsan. Misalnya, Dek, 30 menit lagi sudah mau maghrib. Ini mama buatin teh sama kue. Yang dia tangkap bukan maghribnya, bukan berhentinya, tapi mamahnya memberi teh dan kue. Itu yang dia tangkap. Cintanya. Dek, 15 menit lagi sudah menjelang adzan. Dia nggak akan peduli. Menjelang sudah adzan, dia juga tak peduli. Tapi ketika dimatikan, ya, walaupun dia ngomel-ngomel, dia tetap memahami. Oh, mamaku baik. Walaupun menghentikan kegiatanku, tapi yang dia tangkap adalah mamanya penuh dengan cinta. Nah, untuk anak umur balita, minta maaf ya, untuk umur balita, itu memang role model dari kedua orang tuanya. Karena memang kosakatanya masih sedikit, pemahamannya masih sedikit. Apa yang dia lihat, itulah yang dia tiru untuk anak balita. Yang jadi masalah, mungkin bagi yang mau adzan ya, yang bagi yang mau sholat masih bisa sholat dulu, nanti bisa dilanjutkan. Kalau saya karena ini mau pergi, jadi dapat rukhsah ya keringanan karena ada acara ini, nanti saya bisa sholat setelah acara. Untuk role model ini memang butuh, untuk anak balita memang butuh role model. Nah itu nggak bisa cuma kata-kata. Contohnya kalau di rumah kami jam 9 malam harus tidur, ya saya tidur, istri tidur. Saya pernah dihukum oleh anak-anak saya karena jam 10 malam saya buka laptop, anak saya sebelum bangun, loh, Bi, bukannya sekarang waktunya sudah tidur, kenapa buka laptop? Paginya saya meminta maaf karena melanggar peraturan dan dihukum sehari tidak boleh memegang gadget dalam bentuk apapun. Siap enggak?
orang tua seperti ini. Kebanyakan orang tua cuma bisa menyuruh-nyuruh, jam 9 malam, masih nonton. Tidur, semua sekolah, tapi mamahnya nonton drama Korea. Bapaknya nonton Chelsea lawan Arsenal, nggak bisa seperti itu. Kasihnya bagaimana kalau saya itu jualan online? Bisanya ya kalau pas ada anak-anak, ya yang dikalahkan penjualnya kalau mereka sudah dewasa, kan bisa ya, misalkan di Shopee atau di toko Tokped ya. Pak beli ini satu, maaf ya sis, maaf ya bro, saya sedang menidurkan anak, nanti insya Allah akan saya layani setelah jam 10 malam. Clear, seperti itu. Pembelinya akan memahami, tapi kalau anak nggak memahami, mama pegang, aku juga harus pegang. Nah, untuk anak usia 6 tahun ke atas, minta maaf, ini memang harus nggak cuma berdasarkan agama masing-masing atau keyakinan masing-masing, tapi juga berdasarkan fakta dan data. Ya, untuk anak 6 tahun ke atas, kalau zaman kita dulu mungkin bisa. Anak zaman sekarang nggak bisa karena informasi luar biasa. Contohnya, ONANI atau COLI atau vape atau masturbasi itu misalkan dalam Islam bagaimana? Oh haram itu nggak boleh bla bla bla. Ini aku baca jurnal internasional kesehatan. Ternyata penyebab kanker prostat itu karena kantung spermanya jarang dikeluarkan. Kesimpulannya seminggu harus dikeluarkan 2 kali. Aku takut kena kanker prostat, coba. Mama mau jawab apa? Iya, jadi kita harus update fakta dan data dan juga tentu agama masing-masing. Bagaimana kalau misalkan saya nggak update, Kak Sinyo, tanyalah pada ahlinya sebelum menjawab ke anak-anak. Ya. Nah yang terakhir, bagaimana sih kan ini yang tadi kesimpulannya, bagaimana menumbuhkan imunitas di dalam diri anak sesuai dengan masalah yang tadi di awal tadi. Kalau kita cuma mensterilisasi, nggak boleh kenal ini, nggak boleh kenal itu, paling kita bisa bertahan di era zaman now ini sekitar sampai usia 5 tahun. Caranya dengan parental control, dengan macam-macam lah. Tapi begitu dia 6 tahun ke atas ya luar biasa, bisa mencari jalan untuk apa yang dia inginkan. Contohnya kalau zaman dulu saya, aku asalnya dari mana, beli di toko ya sudah, saya percaya saja ya, nyari di toko kok nggak ada bayi, mau tanya siapa, nggak ada yang tempat tanya. Anak zaman now, anak usia 5 tahun bisa pakai HP, pakai Google Voice, cara membuat bayi, coba kira-kira apa yang keluar? Seperti itu ya. Nah, maka kita harus menjadi sahabat terbaik bagi anak-anak kita. Bagaimana menjadi sahabat terbaik bagi anak-anak kita? Ada 2 cara yang harus dilakukan. 1, komunikasi yang sehat. 2, hubungan yang erat antar keluarga. Apa komunikasi yang sehat? Indikatornya ada 2. A, jujur, terbuka, tetapi tidak vulgar. Sesuaikan dengan kemampuan otak si anak. Sayangnya banyak orang tua yang berbohong sama anak-anaknya. Dia nggak akan percaya lagi sama orang tuanya. Seumur hidup, saya dan istri saya sekalipun belum pernah berbohong ke anak-anak. Buahnya apa? Anak selalu percaya dengan kita walaupun ngeyel. Ya, walaupun dia, maksud sih seperti itu, tapi dia percaya. Karena apa? Kita nggak pernah berbohong. Itu. Yang indikator apa? Yang B, jangan memutus komunikasi. Apa itu memutus komunikasi? Pandangan mata, gestur tubuh kita. Hargai dia sebagai manusia. Sayangnya banyak orang tua yang tidak menghargai anak-anaknya. Kenapa? Ya dia dianggap anak-anak. Contohnya ya, Ma, ini dapat surat dari sekolahan, katanya disuruh baca mama. Mamahnya jawabnya seperti ini. Taruh di meja. Makasih ya. Itu nggak menghargai anak. Anak akan malas ngobrol sama orang tuanya. Kenapa? Dia nggak menghargai. Yang dilihat salahnya melulu. Padahal dia di game, congratulations, you're winner, you keren, you cakep, you ganteng. Dia mendapatkan pujian. Mestinya letakkan HP-nya, ambil suratnya, pandang mata anaknya, harga dia sebagai manusia. Ada apa anak? Ini ada surat dari guru. Ya Allah, Masya Allah, makasih ya. Kamu amanah sekali. Ini tapi mama itu lagi jual celana dalam khas Medan. Ya, cuma ada di Medan. Nanti mama akan hilang 10.000. Kalau kita lanjutkan bagaimana nanti? Oke, 1 menit nggak sampai. Tapi kita mempertahankan komunikasi tadi. Seperti itu. Yang kedua, hubungan yang erat, indikatornya juga 2, yaitu A, orang tua memahami anak,
anak memahami orang tua. Kalau orang tua memahami anak, ya banyak yang tahu tapi tidak mau tahu. Kita kan pernah ya jadi anak-anak, tapi kita nggak, ketika melihat anak kita sedikit saja kita udah nggak boleh. Contohnya ya, misalnya seorang anak perempuan tanya sama mamanya, "Mah, tahu Blackpink nggak?" Nggak boleh, tahu, haram. Itu bukan. Masya Allah, itu kan kita pernah seperti itu kan. Mestinya coba bayangkan, misalkan saya mamanya, laki-lakinya mama, misalkan, "Mah, tahu Blackpink nggak?" Itu Lisa Blackpink dari Thailand, Bangkok, menuju ke Korea, mengalahkan 1.500 orang. Kira-kira tanggapannya gimana? Mama update banget. Nah, setelah kita nyambung, baru kita masukkan nilai-nilai yang kita inginkan. Saya kasih contoh misalnya, Dek, minta maaf ya, ini saya bukannya menghina Blackpink loh ya, minta maaf. Itu kok bajunya Blackpink itu kok sobek-sobek, apa kurang bahan ya? Sehingga dia mikir ya, ya seperti itu ya. Jadi dia tahu itu aurat dan sebagainya. Nah, jadi mestinya kita pernah menjadi mereka, maka kita memahami. Nah, ketika memahami, kita akan memudah memasukkan nilai-nilai. Kalau itu udah diputus duluan, ya sudah. Mereka larinya ke media, ke teman yang nggak jelas, dan sebagainya. Itu orang tua memahami anak. Ya, jangankan Blackpink, jangankan PUBG, janganlah Mobile Legends ya. Misalkan ngomongnya, "Mah, tahu ML nggak?" Astagfirullah, kamu tahu ML dari mana? Padahal dia misalkan lihat botol sampo, ada tulisannya apa ini 250 ml, apa ya ml, apa dimarah-marahi gitu kan. Yang indikator B, anak memahami orang tua. Ya, kalau ini saya maklum, mungkin banyak orang tua yang tidak tahu karena memang tidak diajarkan oleh orang tua kita dulu. Yaitu kita melibatkan perasaan anak supaya memahami keadaan kita. Nggak bisa kita cuma, "Mah, aku pengen main ke Gandaria City." Boleh nggak? "Mama ini lagi bokeh." Kamu tuh anak nggak tahu diri. Bokeh itu apa, Mah? Nggak punya uang. Dia bingung, konsep nggak punya uang itu seperti apa. Mama belanja tiap hari, berarti punya uang. Papa lo kemarin ke ATM, masukkan kartu, keluar uangnya. Dia nggak memahami. Nah, mestinya dilibatkan. Lewat analogi, lewat pekerjaan kita dilibatkan. Contohnya, "Yuk sini dek, ikut mama. Kemana mah itu? Papa jadi guru." Misalkan di STIT. "Yuk ikut yuk, asik," gitu kan. Tuh lihat, itu namanya fingerprint. Dad, maaf, Anda terlambat 5 menit, dipotong 5.000 tuh, udah gajinya kecil dipotong melulu. "Mah, nggak tahan di sini, nggak asik, nggak ada main." Itu yang dirasakan papa setiap hari. Dia memahami, oh papa setiap hari ini. Kalau cuma papa ini capek, membanting tulang, memeras keringat, tahu dari mana dia? Dia belum pernah membanting tulang, belum pernah memeras keringat. Dilibatkan. Nah, jangankan sampai pekerjaan ya. Kadang mama tuh lucu kan, lagi nyuci piring, anaknya umur 2 tahun, "Mah, aku pengen nyuci piring." "Jangan, ntar piringku pecah." Nah, ya nggak apa-apa, ambil piring yang biasa nih caranya. Kerompiang. Astagfirullah, kadang mama sampai berdarah. Dia jadi tahu, oh, mencuci piring itu tidak mudah. Untuk mengajarkan tentang bokeh tadi, saya menggambarkan kalau di rumah saya kumpulkan, waktu itu masih kecil-kecil, "Dek, Papa kalau kerja itu dapat gajinya misalkan 5 juta. Untuk bayar sekolah kamu, abang sekian, bayar adik sekian, bayar listrik sekian, bayar ini sekian. Sisa 2 juta untuk makan 4 orang selama 30 hari. Yuk kita hitung." Anak saya jadi tahu, ternyata Papa bukan orang yang kaya. Gitu. Jadi dia kalau mau minta apa-apa tuh, "Pak sudah punya uang belum?" Nah, seperti itu. Itu namanya anak memahami orang tua. Nah, dua kombinasi ini itulah sahabat terbaik bagi anak-anak kita. Kenapa? Apa-apa anak ngomongnya ke kita. Tanpa sengaja anak saya mencuri, ngomongnya ke kita. Tanpa sengaja nonton pornografi, ngomongnya ke kita. Kitalah yang menjadi imunitasnya. Kita arahkan dia semoga mempunyai daya imunitas. Seperti itu. Itu namanya imunitas. Jadi kita jadi sahabat terbaiknya. Kalau kita tidak mau menjadi sahabat terbaik bagi anak-anak kita, ya seperti tadi. Jadi kalau mereka jadi sahabat terbaik kita, zaman mau berubah jadi zaman now, zaman old, kita nggak khawatir. Kenapa? Kitalah tempat kembali mereka. Baik, itu saja materinya. Pas 1 jam, saya kembalikan ke moderator. Masya Allah.
Nih luar biasa ya, aku tadi tuh sambil ngakak juga gitu ya, tapi sambil juga miris gitu. Ternyata ini yang terjadi kepada diri kita ya. Kadang kita sudah tahu gitu ya solusinya, tapi kadang belum bisa mempraktekannya dengan baik dan benar. Nah, kadang butuh ibu-ibu seperti ini ya teman-teman semua di sini bisa saling menguatkan satu sama lain lokasinya sebetulnya juga. Nah, aku udah lihat banyak sekali pertanyaan menarik. Pertanyaannya banyak sekali ya. Banyak banget. Sebelum dimulai aja udah nanya nih kasihnya. Nanti bagi yang misalnya mau bertanya bisa lewat 082313865192. Misalnya tidak terjawab di sini, nanti bisa lewat Japri, nanti saya akan kirim voice note-nya. Oke. Nanti kasihnya itu juga ya, boleh ketik. Nah, udah diketik nih sama kasihnya nih ya. Boleh. 231, aku catat sebentar. 313. Ini luar biasa lokasinya masih tetap mau mengatur waktunya loh. Jadi para ya daripada nonton drama Korea kan. Mending saya jawab saja. Biar duit nak. Baik. Nah, ini ada pertanyaan menarik juga nih kayaknya ada yang belum dijelaskan tadi nih kasihnya mengenai kita boleh nggak sih menghukum anak kasihnya gitu kira-kira? Ya boleh. Jadi sekitar umur 7 tahun ya, mau di bawah juga boleh. Jadi kita boleh membeli reward sama membeli hukuman itu, tapi dengan skala sesuai dengan kemampuan si anak. Ya. Itu biasanya kalau dalam Islam itu sekitar umur 7 tahun itu sudah mulai boleh ya. Tapi di bawah itu juga bisa ya, tapi dengan cara yang ahsan. Tidak boleh dipukul. 10 tahun boleh dipukul dengan pukulan yang tidak menyakiti, tidak melukai. Misalkan untuk mengingatkan saja. Kenapa? Karena memang kalau dalam keyakinan kita ya, misalkan dalam Islam, dan mungkin saya yakin juga di agama yang lain, bahwa ada surga, ada neraka, di mana itu sebagai reward dan punishment bagi yang tidak taat sama aturan agama, seperti itu kan. Nah, itu sama, cuma kita sesuaikan dengan semacam kemampuan otaknya anak-anak. Misalnya kalau jangan dipukul. Misalkan Dek, ini permennya boleh dimakan kalau sudah nata kamar dulu. Itu kan sebetulnya mau mengatakan kalau nggak nata kamar, maka permen nggak akan dapat permen gitu kan. Tapi dengan bahasa yang lain itu di anak-anak bisa. Dek, nanti tak kasih hadiah kalau kalau menata kamar. Jadi bentuk yang lain dari punishment itu sebenarnya juga hadiah bisa. Cuma tadi maka disesuaikan dengan umurnya. Nah, nanti ketika sudah mulai 7 tahun, nggak apa-apa, misalkan minta maaf ya, kakak dihukum karena melanggar ini. Kita jelaskan bahwa di dunia ini harus ada aturan. Contohnya, kalau kita nanti melanggar lampu merah, nanti terjadi tabrakan. Nah, sama. Kakak, kita kan sudah sepakat nih di rumah bahwa jam 10 harus sudah tidur. Kakak melanggar. Kenapa? Kalau kakak nggak diingatkan, maka yang lain juga nanti akan ikut. Nah, pelanggarannya bisa dibuat bermacam-macam. Ya, semacam kalau di dunia kerja ada SP1, SP2, SP3 gitulah. Nah, nanti disesuaikan dengan masing-masing keluarga. Perlu saya ingatkan ke teman-teman, yang namanya parenting itu bukan mengaplikasi ya, tetapi mengambil hikmahnya, mengambil poin-poin pentingnya, kemudian disesuaikan dengan masing-masing keluarga. Contohnya, anak saya umur 5-6 tahun udah tanya reproduksi manusia. Bi, aku asalnya dari mana? Mohon diperjelas dulu. Jangan sampai kita udah telah menjelaskan ternyata salah. Misalkan, Mah, aku asalnya dari mana? Oh, kamu itu asalnya ya itu kayak burung ya, burung 2 bertemu terus nanti bertelur. Kok bertelur sih? Itu loh, Mah, temanku tuh asalnya dari Kudus. Aku tuh asalnya dari mana? Oh, kamu Depok pinggiran ya Allah, Depok yang Depok coret gitu. Jadi ditanya dulu, maksudnya asal apa? Nah, seperti itu. Nah, baru dijelaskan sesuai dengan kemampuan otaknya. Jadi itu untuk membantu mereka berkembang, nggak kepo gitu. Karena memang anak keponya tinggi. Nah, ketika kita temani dengan cara yang ahsan, dia akan bisa melewati itu semua. Seperti itu, Kak. Ya. Aduh, menarik sekali. Jadi ini susah gampang atau memang susah sekali? Jadi mengurus anak memang nggak mudah ya, Kak Sio? Iya, ya memang itu nggak mudah. Contohnya kan
Misalnya nih, coba misalkan ada anak umur 10 tahun. Nanti mamanya, kamu ini gimana nih? Sudah besar nggak bisa bawa piring ke belakang. Bapak, kamu sudah besar. Tapi ketika nonton film, ada tulisannya 17 tahun ke atas. Kamu masih kecil tahu, nggak boleh nonton film ini. Kan dia bingung ya, ini mama ini apa sih? Maksudnya saya besar, tapi dibilang kecil. Nah, kalau di keluarga kita pakai ukuran nggak? Nanti misalkan adik ini udah umur 10 tahun. Umumnya umur 10 tahun itu sudah bisa membawa piring, di belakang dicuci, itu 10 tahun. Itu namanya membandingkan. Ya. Bukan membanding-bandingkan. Kalau membanding-bandingkan itu menghina. Contohnya, itu loh, tetanggamu, sudah seumuran kamu, dan itu membanding-bandingkan, menghina. Tapi kalau kita pakai ukuran, itu umum kan, itu membandingkan, supaya dia paham. Nah, ketika dia melihat film, ada tulisannya 13 tahun ke atas, mohon maaf ya, Dik, ini untuk anak umur 13 tahun ke atas. Karena apa? Ada kekerasan di situ, ada sedikit romantik. Jadi ya adik belum boleh nonton. Nanti di usia itu baru boleh nonton. Seperti itu. Ya, ya. Baik, Nakasino. Nakasino ini ada tanya lagi nih. Ini kayaknya anaknya memang mungkin dari kecil sudah terpapar dengan handphone. Kayaknya mungkin sudah terbiasa. Jadi ibu ini dari Sarah Mundirahi dari Bogor. Anaknya suka tantrum nih, serem banget, bikin sedih, sedikit emosi, tapi nggak bisa apa-apa dengan tantrumnya itu. Nah ini usia berapa ya? Beliau sih nggak bilang ya, kalau tantrum itu mungkin masih dari usia balita kali ya, Kasino. Ya. Gimana di Kasino kalau yang tantrum? Jadi gini, anak itu ya itu dia cerdas ya. Jadi pertama bahwa kita menganggap sesuatu itu positif dulu, jangan negatif. Kebanyakan orang tua kan yang diambil negatifnya dulu, sehingga kita akan berusaha menyerang, akan offense. Misalnya ada anak laki-laki kok menjahili adiknya, kita akan, kamu tuh nakal, kamu tuh jahil. Kalau saya memandang bahwa anak ini cerdas, kenapa? Dia ingin menjahili adiknya kan mikir dulu, oh itu adik, kuenya tak taruh di situ, nanti aku pura-pura muter ke sana, tak ambil. Berarti kan dia cerdas. Itu ditangkap dulu. Nah, anak yang tantrum ini berarti dia cerdas. Kenapa? Dia memahami orang tuanya kalau saya begini, pasti akan dikasihkan. Nah, itu namanya trial dan error. Tergantung dari respon kita. Nah, saya kasih contoh. Anak saya pernah seperti itu. Jadi saya lupa di pasar apa di mall, dia minta mainan atau apa saya lupa, kemudian tantrum, ya nangis lah dan sebagainya. Nah, saya dengan cara yang asal, nggak mukuli, nggak marah-marah, saya mendekati dia, duduk dengan dia, ya dilihat banyak orang, sampai saya peluk, abang malu ya dilihat banyak orang. Iya sama ya, papa juga malu, yuk sama-sama malu kita. Kenapa? Karena papa belum punya uang. Insya Allah nanti kalau ada uang kita beli. Nah, lain kali dia nggak akan memakai cara itu. Karena, wah ini cara nggak mempan nih. Nah, caranya apa? Ketika ada teman saya datang, tamu datang, saya ajak ke mall. Nah, dia mulai itu cari perhatian, Pak, beli ini ya. Bi, beli ini ya. Nah, saya kan bingung antara anak atau ke tamu saya. Akhirnya saya kasih. Nah, dia akan menggunakan cara itu lagi. Nah, lain kali saya nggak ajak dia ketika ada tamu, karena pasti dia akan menggunakan cara itu. Nah, seperti itu, Bunda. Jadi, biasa ya, misalkan dia membanting-banting pintu, membuang-buang, Bunda, apalagi perempuan ya, itu nggak apa-apa, Bunda menangis saja. Ya Allah, tahu nggak, nah ini ya, nasi ini, Papa ya, kita banyak orang kelaparan di sana, nasi kamu buang-buang, udah nggak apa-apa deh, Mama kumpulin, nanti buat ayam. Nah seperti itu, dengan cara pendekatan yang asan. Ya nggak apa-apa, piring pecah ya sudah ya. Nanti adik makanya pakai tangan aja ya, Mbak, pakai piring, seperti itu. Nah, nanti dia akan mikir, oh gagal aku ini. Nah, yang jadi masalah, kebanyakan perempuan adalah NATO, no action, talk only, gitu. Itu yang akan membuat anak terbiasa melanggar peraturan dari mama. Misalkan gini, Dek, itu ya mainan kalau nggak diberesin, mama buang, tapi nggak pernah dibuang. Kalau nggak segera mandi, mama tinggal, tapi nggak pernah ditinggal. Itulah perempuan. Itulah kenapa perempuan adalah madrasah pertama, karena memang sabar. Nah, tapi perlu kebijakan kepala madrasahnya siapa, bapaknya. Kepala sekolahnya bapaknya perlu diajarkan. Nah, saya kasih contoh waktu itu. Jadi laki-laki mengajarkan disiplin, tegas, perlu diajarkan. Saya ngasih contohnya juga enggak.
Dek, tolong dong itu komiknya diberesin, kalau enggak nanti papa buang atau sobek. Dia enggak diberesin, di depan mata dia saya ambil komiknya, saya sobek satu persatu. Sobek. Saya enggak menyakiti dia. Tapi dengan sobeknya komik itu, dia jadi menata. Jadi rajin menata. Oke? Contoh lagi, istri saya, ayo segera mandi, kalau enggak mama tinggal. Saya bilang, sekarang pergi juga. Perintah suami kan, sekarang pergi juga. Dia pergi, anak saya nangis-nangis. Wah, ditinggal. Akhirnya dia jalan kaki menuju ke sekolahnya agak jauh. Dia jalan kaki. Paginya, besoknya, begitu mamanya bilang, Dek, ayo segera mandi, dia langsung lari. Kenapa? Karena memang di perempuan itu nggak bisa. Dia perempuan itu perasaannya ya, dia nggak tega gitu untuk menghukum anak-anaknya. Nah, makanya memang harus bekerja sama ini antara suami dan istri ya, tidak bisa. Makanya memang laki-laki dan perempuan itu diciptakan berbeda, bukan untuk dibeda-bedakan, tapi harmonisasi, bekerja sama seperti itu ya. Oke, berarti harus ada bad cop-nya di rumah ya? Iya, jadi ada. Ya, nah, kalau dulu ketika saya sebelum menikah, saya dan istri sudah sepakat bahwa bad cop-nya adalah mama. Jadi yang ngomel-ngomel, cerewet itu mama, saya yang cool gitu ya, yang cool, sok bijak gitu, sok diam gitu. Tapi apa-apa biasanya mereka ke mama dulu, karena tahu cintanya itu di mama. Mama itu cintanya luar biasa bagi mereka. Mas misalnya kalau cuma ngomong doang, mama cuma ngomong doang gitu. Tapi dia tahu bahwa ya itu mama itu cintanya luar biasa. Tapi mereka tahu bahwa ya seperti inilah laki-laki dan perempuan harus bekerja sama, seperti itu kan. Oke, nah Kasinyo nih, gimana nih mengenai kondisi yang kita harus belajar online di rumah nih, pandemi seperti ini? Kan, nah, katanya ya. Tadi kan itu di kondisi normal ya, teman-teman. Nah, kalau masa darurat, ini kan masa darurat ya, maka semua hukum, baik hukum agama, hukum pemerintahan, peraturan undang-undang, baik secara informal maupun maka kita turunkan standarnya. Contohnya kalau di dalam Muslim, misalkan kalau sebagai seorang Muslim nggak boleh makan misalkan daging anjing sama daging babi. Kalau di agama lain mungkin boleh. Nah, kalau di Muslim nggak boleh. Nah, misalkan saya terperosok dalam suatu lubang, di situ ada anjing sama babi, dan saya lapar. Untuk mempertahankan hidup, saya terpaksa makan anjing dan babi, itu dibolehkan. Nah, sama dengan masa pandemi ini, maka standar tadi diturunkan, teman-teman. Jadi, misalnya kalau di rumah kami, itu kan jam belajar itu paling nggak lama ya, paling cuma jam 8 sama jam 10 istirahatnya setengah jam. Maka di rumah kami tambahkan menjadi 5 jam. Nah, 5 jam ini nggak terus-menerus. Ada jedanya, misalkan, Dek, dari jam 6 pagi sampai jam 9, kamu mau pilih jam berapa? Aku jam 7 sebelum jam belajar, oke. Jam 9 sampai jam 10 mau pilih jam berapa? Aku jam 11 menjelang zuhur, oke. Nah, seperti itu, ada jedanya. Dan kita carikan kegiatan alternatif. Kenapa? Karena anak-anak, jangankan anak-anak ya, yang mahasiswa pun banyak orang di Indonesia ini yang tidak punya tujuan hidup. Bangun tidur dia mau ngapain bingung. Kalau mama kan sudah punya tujuan hidup kan, misalnya minta maaf tujuannya masuk surga misalnya ya, kan bangun tidur bagi yang Muslim ya sholat tahajud, sholat subuh, bikinin teh kesayangan suami, bikin untuk anak-anak, karena punya tujuan hidup. Nah sekarang bunda-bunda bayangkan, mama-mama bayangkan kembali ke kita usia SD atau TK, bangun tidur ngapain? Mosok ya sudah langsung sholat tahajud, nggak mungkin kan? Itu palingnya jadi anak ajaib ya, yang wow jadi luar biasa anak itu. Jadi ya karena dia belum punya tujuan hidup, maka kita membuatkan proyek. Dek, ini mama ya punya sendok dan garpu habis dicuci. Kalau adik ngelap ya taruh di sana, habis dilap taruh di tempatnya, nanti mama beliin es krim deh. Nah seperti itu. Di sela-sela waktu dia tidak pegang gadget. Kenapa? Karena ini masa pandemi. Yang ketemu lu lagi keluar nggak boleh, nanti kena pandemi. Akhirnya apa? Ketemu mama, ketemu papa taunya kerja online, work from home, mama jualan online, akhirnya dia pengen juga kan. Nah jadi seperti itu. Jadi dibagi waktunya, kemudian dicarikan solusi penggantinya. Nggak harus mahal ya, nggak harus mahal. Kalau ada uang ya is okay, bisa beli bedok,
atau penguin yang seimbang itu, atau yang musim bisa super hafiz dan sebagainya. Tapi kalau bagi yang nggak ada uang, nggak masalah. Masih ingat nggak teman-teman, misalkan pakai itu apa, stick untuk bersihan, stick untuk gigi, atau pakai apa itu korek api, kemudian kita bikin apa, ikan yang mengarah utara, Dek, coba kamu pindah 3, nanti menghadap ke selatan. Itu bisa 1 jam 2 jam sendiri. Atau pakai seperti ini, kalau saya ya dulu misalkan setrika, saya ajarkan anak saya main ini apa, dari kolam bekas, Dek, itu tolong bak sampahnya diambil yang kecil, oke? Kan 2 orang tuh anak saya. Nah, siapa yang bisa memasukkan bola 5 ini berkali-kali ke lubang itu, ke tempat sampah, nanti dapat hadiah. Itu bisa sampai 1-2 jam. Setrika selesai, anak-anak main aktif. Kenapa? Karena kalau yang sulung kalah, dia nggak terima sama adiknya. Pokoknya aku harus menang, seperti itu ya. Itu permainan-permainan yang sederhana sebetulnya, tetapi karena kita sudah kecanduan gadget juga orang tuanya, akhirnya sudah tenggelam dalam kecanduan gadget ini. Kayaknya harus ada. Saya kasih contoh ya, ini ya ini real ya, real saya lihat sendiri ya, itu saya lihat sendiri ya, beberapa kali di KRL, ibunya masuk sama anak-anaknya, kemudian dia dapat priority seat kan, dapat kursi prioritas di KRL ya, di KRL di Jabodetabek. Itu kan anak-anaknya disuruh tuh lihat pemandangan, anak-anak kan dia pemandangan senang ya, oh ya asik-asik, jegrek-jegrek, ibunya pegang HP. Nah, setelah anaknya bosan, "Ma, aku bosan, pinjam HP-nya dong." Ntar kamu kecanduan tahu. Maksud enggak? Si ibunya kan sedang kecanduan sebetulnya. Jadi memang dari diri kita sebetulnya ya. Yang perlu diterapi ibunya dulu kayaknya. Iya, maksudnya tuanya diterapi dulu. Ibunya diterapi dulu. Iya. Nah, Kasihnya tadi kan ada ini ya, ada apa namanya, kategori anak-anak yang kecanduan. Ada yang normal ya, ada yang normal, ada yang udah kecanduan, ada yang maniak. Ya. Nah, ada pertanyaan juga nih dari siapa tadi ya? Ya. Kalau sudah sebatas sampai mana gitu ya, kita harus berkonsultasi nih, butuh bantuan dari psikolog ataupun orang-orang seperti Kasihnya. Ya, kalau sudah maniak ya, sudah maniak. Kalau masih kecanduan, ya nggak apa-apa, sharing-sharing saja. Nanti kan ada masukan. Sebetulnya kalau kecanduan itu tadi, Mam, ada masa peak bosananya. Yakinlah itu ada masa bosananya. Apapun bentuknya itu keduniaan, ya kecuali yang kebutuhan dasar ya, makan, minum, minta maaf, seks, dan sebagainya, itu kebutuhan dasar. Makanya tadi saya bilang, yang perlu diwaspadai adalah pornografi. Kalau cuma kecanduan game, gadget, ya tadi, saya misalkan datang ke saya, tadi, umur berapa Bu? Umur 12, sudah sekitar nanti umur 22 dia sudah bosan. Makanya, Mama ya, kalau mau ke anak-anak jangan ditaruh hari Sabtu dan Ahad saja atau Minggu saja. Kenapa? Dia keponya tinggi, nggak tahan. Akhirnya apa? Ke warnet, berbohong, nyuri pulsa. Mending tiap hari, tapi durasinya pendek. Frekuensinya tiap hari, durasinya pendek. Jadi dia lega gitu. Keponya, anak saya umur 11 tahun, yang laki-laki sudah bosan ya. Maksudnya, lihat temennya nonton Naruto dan sebagainya, itu masih kayak anak-anak gitu. Dia sudah melihat yang nyata-nyata, misalkan on the spot, kemudian politik, nah seperti itu. Jadi dia bergeser dan sekarang ya malah jadi beralih ke fotografi, beralih ke yang lain, nah, ke OSIS, nah seperti itu. Baik, jadi tiap hari boleh ya, yang penting durasinya. Ya, boleh tiap hari, durasinya pendek. Kasihnya apakah tanpa gadget nggak masalah? Nggak masalah jika imajinasinya terpenuhi. Nah, masalahnya kan tadi orang tuanya sibuk, orang tuanya nggak ada waktu. Nah, zaman dulu kenapa banyak anak yang nggak kecanduan? Ya karena ditemani kan, bermain dengan orang tuanya. Cing, ciripit, gula batu, kecepit, itu saya masih main ya. Nunggu sholat isya di masjid, dari maghrib sampai isya, cuma main itu. Sama tebak-tebakan itu sudah menghabiskan waktu. Baiklah. Kasihnya satu pertanyaan lagi ya sebelum kita tutup acaranya ya, karena udah hampir jam 12:30, Kasihnya harus berangkat. Satu aja. Ini untuk yang sudah kita tahu nih, anak kita ternyata sudah terpapar, bahkan ternyata tanpa kita tahu dia suka berkali-kali nonton video porno ataupun permainan pornografi. Ini
seperti apa nih Kasino yang harus kita lakukan? Marah? Ya, yang pertama tadi saya selalu minta ya, bahwa ketika kita menemukan anak kita melakukan sesuatu, maka dudukkan dulu masalahnya. Bunda masih ingat nggak dulu ketika kita nonton film, kemudian ada adegan ciuman, apa yang dilakukan orang tua zaman dulu? Nggak boleh, haram gitu kan. Akhirnya apa? Ada orang ketika dia besar, dia nggak mau disentuh sama suaminya. Kenapa? Dalam pikiran dia, ciuman itu haram. Nah, mestinya didudukkan masalahnya. Contohnya ketika anak saya tanpa sengaja melihat pornografi atau ciuman, maka saya tutup, saya bilang seperti ini, Dek, ciuman itu, adegan seperti itu boleh kalau antara suami dan istri. Itu kan bukan suami dan istri, berarti apa? Zina. Kemudian disebarkan, dosanya tambah banyak, apalagi kamu nonton. Nah, apa akibatnya? Kita lihat kan tadi ketika anak usia 6 tahun ke atas itu butuh fakta dan data. Ya, nanti Mama bisa lihat di grupnya Semai. Saya tulis ya, Semai di YouTube. Selamatkan Generasi Emas Indonesia, Semai. Saya termasuk kadernya Semai ya. Dulu itu yang menginisiasi Bunda Eli Risman dan kementerian saya lupa. Jadi itu di situ ada video-video yang bisa kita perlihatkan ke anak-anak apa sih kalau kita nonton pornografi akibatnya. Nah, boleh seperti itu. Nah, nanti dia akan paham. Nah, ketika paham, jika dia sudah terlanjur kecanduan, maka menggesernya step by step. Tidak bisa tiba-tiba setelah ikut acara saya, atau di konseling, atau ke psikolog, tiba-tiba langsung berubah, tidak bisa. Dia harus diukur. Kenapa diukur? Supaya kita tahu kemajuannya. Kalau nggak diukur, dia akan hopeless. Misalnya, Januari nonton, ya nonton. Februari nonton. Maret nonton, dia hopeless. Karena nonton terus. Tapi kalau Januari, kakak kemarin nonton berapa kali? 10 kali. Februari, alhamdulillah 9 kali. Jadi yang dilihat berkurangnya, bukan nontonnya. Nah, itu nanti pelan-pelan sambil dicarikan aktivitas pengganti yang lain. Nah, nanti lama-lama dia akan bergeser setelah memahami, karena memang kebanyakan anak-anak tidak memahami ya, apa akibatnya dan sebagainya. Seperti itu. Oke, baiklah. Terima kasih banyak Kasino, teman-teman. Kayaknya nggak semuanya bisa dijawab hari ini. Saya bacakan kembali ya nomor handphone Kasino. Tolong dicatat baik-baik nomor handphonenya Kasino di 0823 1386 5192. Betul ya Kasino ya? Ya, siap. Harap bersabar. Kasino ini orangnya sangat sibuk, tapi insya Allah. Insya Allah saya jawab ya. Kalau enggak, biasanya pakai voice note ya. Ya, nah buat yang mau mampir-mampir ke Instagram Kasino juga bisa follow Peduli Sahabat. Saya jarang di Instagram ya, di Facebook, tapi ya? ada, tapi jarang dibuka karena sibuk. Ya, di Facebook juga bisa cari Peduli Sahabat ya Kasino ya. Ada ya, sinyo.eg dan Peduli Sahabat juga ada. Dan sinyo.eg ya, oke. Nah, silahkan di follow teman-teman semua, karena saya juga kalau masuk ke sana tuh Kasino nih kayak ngejawab terus nih Kasino, padahal sibuk. Tapi masih ada waktu buat ngejawab, Masya Allah. Baiklah Kasino, terima kasih untuk ilmunya hari ini. Mudah-mudahan para mam semua mendapatkan keberkahan ya, dan juga bisa kita praktekkan bersama. Nah, sebelum kita tutup dan juga nanti akan ada door prize ya. Ada Wheel of Fortune buat teman-teman yang hari di sini, jangan keluar dulu. Saya mau foto bareng dulu ya sama para mam semua di sini. Ayo teman-teman, kita buka kameranya. Ini lumayan ada 6 halaman, jadi bentar ya Kasino ya. Sudah buka? Oke, saya halaman pertama dulu ya. Kita foto. Senyum yang tercantik hari ini. 1, 2, 3. Oke, halaman berikutnya sebentar. Oke, senyum semuanya. Kita foto ya, para mam semuanya cantik pada hari ini. 1, 2, 3. Baiklah. Oke. Masih ada lagi di halaman ketiga. Silakan dibuka kameranya. Kita foto hari ini ya, sebentar. Oke. 1, 2, 3. Ya, selebihnya masih tutup kamera. Baiklah. Terima kasih banyak Kasino. Silakan bila Kasino ingin ya pamit dulu. Semoga sehat selalu.
jaga kesehatan, jaga putra-putri kita sebagai amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Sinyo. Salam buat keluarga di rumah ya Kak Sinyo. Ya, siap. Siap. Baiklah, Mam, jangan keluar dulu karena kita akan ada Wheel of Fortune ya, sebentar. Untuk yang sudah daftar, sebelum masuk ya, nama-namanya sudah tertera di sini, sudah kelihatan. Akan ada 5 buah hampers untuk Mam yang beruntung. Baik, siapa ini yang pertama? Siapakah dia? Ada Gian. Mam Gian, yang pertama. Yang kedua. Siap-siap. Siapa yang beruntung? Ada Mam Eva. Yang ketiga. Ini sudah tadi tulis ininya ya, rename namanya ya, Zara Seva. Untuk yang Eva tadi rasanya Evanya banyak, tapi yang namanya yang ditulis hanya Eva saja ya. Jangan nanti ada Eva ini mengaku juga ya. Karena sesuai dengan yang nama username di sini yang kita masukkan. Siapakah yang keempat yang beruntung? Ada Mutia Erlisa Karamoy. Saya catat sebentar ya. Oke. Siapa yang terakhir ya? Yang nomor 5. Ada Fenty Arifianti. Oke, baiklah Mam semuanya. Sebentar. Untuk yang menang pada hari ini, jangan lupa menghubungi Ibu Ningsi ya, catat nomornya sebentar. Saya share nomornya. Ya, buat yang menang, harap menghubungi Ibu Ningsi di nomor 0878 8012 8880. Insya Allah minggu depan hadiahnya akan kami kirimkan ke semua pemenang. Baiklah, Mam semua pada siang hari ini dengan demikian acara telah kami selesaikan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat kita semua ya. Jadi silahkan kalau teman-teman ingin bertanya langsung ke Kak Sinyo karena memang Kak Sinyo ini luar biasa ya ilmunya dan mudah-mudahan bisa kita terapkan juga nih ke diri kita semua. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Selamat berkumpul lagi bersama keluarga ya dan selamat menikmati hari Minggu yang tersisa karena besok sudah hari Senin. Ya, terima kasih. Silakan yang izin live. Terima kasih semuanya. Iya, jangan ditekan. Kalau ditekan nanti ini tumpah. Aduh sakit. Dah yuk, ayo turun. Dadah. Ini siapa nih? Mbak Farani. Siapa nih? Namanya? Lucu banget sih, gemes. Ini juga, Meh. Oh, sakit ini sakit. Ibu. Apa? Oke, saya tutup ya semuanya. Terima kasih. Terus